Oke, halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang medok. Oke, polo-polo, jadi seperti yang udah tak tuliskan di judul ataupun thumbnailnya, kemarin jumlah kasus terbarunya itu cuma 8 orang yang baru, dan 2 hari yang lalu itu 18. Jadi sebenarnya kalau sesuai tanggal sih 19 April, ya hari ini ya, video hari ini diupload, tapi jam 00.19 April, jadi sebenarnya tanggal 18 kemarin. Dan banyak banget yang tanya aku, kok bisa Korea dulunya itu naik cepet, sekarang kok nurunnya cepet, gimana Mas Hanso? Aku bukan tim medis, jadi aku nggak bisa menjelaskan tepatnya gimana. Cuman hari Jumat kemarin alias tanggal 17 April, kakakku itu baru balik dari Jakarta ke Korea. Dan kalau seseorang pokoknya dari luar negeri, negara manapun, sekarang itu diwajibkan tinggal di rumahnya selama 14 hari. Kalau nggak disuruh ke fasilitas yang sudah disediakan, dan per harinya itu sekitar 1 juta rupiah. Mungkin ada yang bilang mahal, murah, tapi ya termasuk makan dan tinggal, jadi ya kayak gitu. Kalau nggak mau, ya nggak bisa masuk, itu udah menjadi ketetapan negara. Dan tanggal 18 kemarin, kakakku habis dikirimi paket dari puskesmas sekitar, ya kayak hadiah gitu ya. Dan ini semuanya yang tinggal di Korea kayaknya dapat. Jadi polo-polo bisa tahu gimana sih pemerintah Korea sekarang menghadapi virus corona ini, apa yang disediakan dan kayak apa. Dan menurutku video ini juga membantu buat teman-teman Indonesia yang mungkin kerja di Korea, yang mungkin bahasa Koreanya masih kurang paham, tapi udah dapat paketnya. Nah, melalui video ini bisa jadi lebih jelas apa sih isi paketnya dan apa yang harus dilakukan. Karena di dalam situ ada beberapa barang-barang dan juga instruksi, apa ngomongnya? Kesehatan. Oke, jadi pertama-tama tak mulai dulu dari isi dari hadiahnya apa aja. Oke? Oke, jadi ini setelah tiba kemarin, hari ini dikirim paket semacam ini dari puskesmas tempat. Oke, kita coba lihat isinya apa aja. Oke, pertama dikasih masker medis ya, masker medis sebanyak dikasih 5 masker medis. Oke, masker lagi, ini masker kain sebanyak 2. Ini cairan desinfektan yang bisa disemprot 500 ml. Selanjutnya ada ini cairan pembersih tangan bentuk gel 500 ml juga, gede banget ya. Lalu ini termometer sekali pakai, ada ya termometer sekali pakai, taruh di bawah lidah. Oke, tapi mungkin nggak pakai sih karena aku udah punya termometer. Terakhir adalah satu plastik warna orange seperti ini, dan ada tulisan sampah ini punya suatu resiko menular, jadi perlu perhatian khusus untuk penanganannya. Jadi ada nama pembuang, tanggal, jenis dan sifat dan kondisi, plus yang ngambil nama siapa, itu harus diisi. Oh, ini bagian depan. Memang sih tertulis kalau ini adalah plastik khusus untuk sampah medis. Jadi aku nggak bisa buang sampah campur seperti sampah-sampah lainnya. Jadi sampahku nanti disendirikan gitu dari sampah rumah. Nah, sekarang kita lihat instruksinya kayak apa. Oh, oke. Yang tadi ini termometer sekali pakai, ternyata caranya ada nih. Oke, satu bisa dipakai 5 kali, tadi isinya 8. Berarti harus hasyib, bisa dipakai 40 kali. Terus ini adalah sebuah keterangan lah gimana sih kita hidup gitu.
aturannya. Oke, untuk keluarga dari yang diisolasi, sebisa mungkin jangan ada kontak dengan si orang yang diisolasi gitu. Apalagi orang tua, ibu hamil, anak kecil, atau berpenyakit lain yang mengakibatkan antibodi menurun. Sangat dilarang, dan dilarang ada tamu luar. Apabila harus melakukan kontak, harus menggunakan masker dengan jarak minimal 2 meter. Oke. Terus harus tinggal di ruangan yang terpisah dengan yang diisolasi, di mana lokasi yang dipakai bersama secara terpaksa harus sering-sering diventilasi. Dan juga harus sering cuci tangan dengan air sabun ataupun gel desinfektan seperti ini. Nah, ini nih, memakai atau kehidupan sehari-hari harus terpisah. Contohnya untuk peralatan makan, gelas, handuk, peralatan tempat tidur gitu. Jadi ini ada ya, baju atau kain gitu ya. Peralatan tidur dari yang diisolasi harus dicuci terpisah. Terus ini untuk peralatan makanku juga harus dipisah dan dicuci sehingga tidak dipakai oleh orang lain. Oke. Ini juga ada table atau meja, gagang pintu, peralatan di kamar mandi, keyboard, atau table meja di samping tempat tidur dan sebagainya yang sering disentuh tangan itu harus sering-sering dibersihkan. Plus harus sering-sering tetaplah memantau kondisi kesehatan dari yang diisolasi. Dan apabila kita mengalami suatu gejala-gejala, silakan dikontak langsung ke yang bertanggung jawab pada puskesmas. Ini ada sih nama Puskesmas Distrik Yusong, terus ada nama si PNS-nya ya, plus ada nomor kantor gitu. Dan memang dijelaskan sih di sini minimal panasnya 37,5 atas, atau kita punya gejala di pernafasan, misalnya batuk atau sakit kepala atau sakit tenggorokan dan sebagainya. Oke. Oh, itu tadi yang buat keluarga, sekarang buat saya. Nah, buat saya nih yang diisolasi, satu udah tebel, udah di garis bawah. Dilarang keluar, garis bawah, nggak boleh keluar. Plus tinggal sendiri di ruang yang terpisah seperti sekarang. Satu, sering-sering ventilasi dengan cara tetap menutup pintu kamar, namun jendela sering dibuka. Plus makan harus sendiri ya. Sebisa mungkin harus memakai ruang dengan kamar mandi plus wastafel yang terpisah. Tapi kebetulan di rumah sih nggak sampai segitu. Nah, kalau seandainya harus memakai kamar mandi bersama, maka setelah dipakai harus didesinfektan terlebih dahulu. Plus apabila secara terpaksa aku harus keluar rumah tuh di sini keadaan terpaksa, misal kunjungan ke dokter gitu, jadi bukan untuk belanja atau apa, kita harus kontak terlebih dahulu kepada PNS ya, PNS yang bertugas, yang tadi udah dikasih nama kan itu. Terus kita nggak boleh bicara ataupun kontak fisik sama keluarga gitu. Apabila harus, ya kita harus tetap pakai masker dengan jarak 2 meter. Kalau di dalam rumah 2 meter tuh kayak hampir nggak ketemu gitu ya. Oke, produk pribadi harus wajib, misalnya handuk, peralatan makan, handphone dilarang nyentuh gitu. Ini sama sih sama yang tadi, pakaian dan sebagainya harus dicuci sendiri, peralatan makan harus dicuci sendiri biar tidak dipakai. Ini aturan kesehatan, cuci tangan, membersihkan tangan, memakai masker gitu kalau batuk. Tapi sampai saat ini aku belum pernah batuk sih. Panas juga masih rendah, masih 36,5, belum naik ke situ. Dan selama
14 hari isolasi mandiri, puskesmas tempat akan sering-sering kontak saya untuk periksa keadaan gitu. Dan selama ini selain Bapak atau PIC di puskesmas kontak saya juga harus monitoring secara mandiri. Caranya satu, kita harus mengukur suhu tubuh setiap pagi dan malam. Dan apakah kita punya gejala-gejala di pernafasan atau tidak. Apabila kalau ada PNS yang kontak saya satu hari 1 kali lebih sih. Nah, kalau memang ada gejala kita harus jujur nih bicara. Ini sama sih kayak tadi ya, gejala-gejala. Oke, Rek, jadi kayak gitu aku berharap Korea juga bisa membaik dan tentunya Indonesia juga harus membaik, apalagi bentar lagi bulan Ramadan. Jadi polo-polo juga semuanya jaga kesehatan. Oke, jadi selalu jaga kesehatan dan selalu tersenyum, Rek. Sampai jumpa di video berikutnya. Ayo.